Setelah percakapan antara ibu dan anak itu, akhirnya Mama Levi segera meninggalkan rumah anaknya itu. Dekapan Cinta kini hadir kembali. Silahkan disimak ceritanya ya. Dekapan Cinta bab 63 by Syadila episode Ungkapan Perasaan. Levi segera menelpon Gita setelah mamanya pulang. "Halo," ucap Levi. "Iya," sahut Gita. Gita masih sedikit agak melamun saat itu, hingga ia belum sadar betul siapa yang telah menelponnya. "Ah, Levi? Kenapa dia menelpon ya? Kenapa suaramu sangat gugup?" ujar Levi. "Tidak, aku hanya kaget saja," ujar Gita. "Aku pikir siapa tadi yang menelponku." "Memangnya kau berharap siapa yang akan menelponmu?" ujar Levi sedikit agak kesal. "Bukan begitu, Direktur. Saya pikir Rina tadi," ucapnya. "Kamu sedang apa?" tanya Levi penasaran. "Aku sedang tiduran saja, Direktur," jawab Gita. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya lagi. "Tidak ada, Direktur. Saya hanya tiduran saja," ujar Gita. "Apakah kau tidak merindukan aku?" goda Levi. "Rindu? Aku?" Gita bingung menjawab pertanyaan Levi itu. Harus jawab apa aku? Gita agak terdiam sejenak. "Gita," panggil Levi menunggu jawaban dari Gita. Sejujurnya ia sangat merindukan kekasihnya itu. Namun ia bingung mau jawab apa. Jika ia menjawab tidak, ia takut Levi berpikir ia tak serius apa yang telah ia katakan kemarin. Jika memang mereka ada hubungan sebelum Levi mengalami kecelakaan itu. Tapi jika Gita menjawab iya, ia takut Levi berpikir ia sangat percaya diri sekali mengatakannya. Dan Gita merasa malu karena Levi masih belum ingat dirinya. "Sayang, apakah kau merindukan aku?" tanya Levi sekali lagi. Gita merasa senang mendengar Levi memanggilnya dengan kata sayang. "Iya, aku rindu pada Direktur," ujar Gita. Ia sangat malu mengakui bahwa ia rindu. Levi tersenyum mendengar jawaban Gita. "Aku juga sangat merindukanmu saat ini." Entah mengapa, ia pun merasa rindu dengan Gita. Gita seakan ingin berteriak mendengar ucapan Levi itu. Ia sangat bahagia bahwa Levi merindukan dirinya. Walaupun di saat ini Levi tak mengingat Gita. Levi tak tahu sejak kapan perasaan itu ada. Namun ia menyadari bahwa ada rasa kepada Gita. "Bolehkah aku ke rumahmu?" ujar Levi tiba-tiba. Belum Gita menyudahi rasa bahagianya itu, ia dikejutkan dengan permintaan Levi. "Aku ingin Direktur ada di sini, tapi..." Belum Gita menyelesaikan ucapannya, Levi segera mengakhiri sambungan telepon, dan ia segera keluar dari rumahnya. Dan ia segera menuju rumah Gita dengan perasaan senang. Bahkan ia tak mengindahkan ucapan mamanya untuk menjauhi Gita. Bukannya menjauh, ia justru makin merindukan gadis itu. "Le, aku ingin kau ada di sini, namun tidak sekarang. Aku perlu istirahat, hatiku lelah atas kejadian tadi." Sejak Devan mengutarakan perasaannya, ia masih ingin menenangkan pikirannya. Namun belum ia menyelesaikan ucapannya, Levi salah mengartikan jawaban dari Gita tadi. Tak selang berapa lama, ia sudah berada di depan rumah Gita dengan perasaan senang. Ia mengetuk pintu rumah Gita segera. Apa ia sudah sampai? Gita segera mengintip.
Ternyata benar. Direktur tampannya itu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Gita segera membuka pintu rumahnya. Ia melihat senyum bahagia dari wajah tampan pria yang ia cintai itu. Gita masih terpaku di depan pria itu dan hanya menatapnya. Yang sedari tadi pria itu memperhatikannya. Ia merasa bingung dengan raut wajah Gita. "Hei," Levi menggoyangkan badan Gita. Gita segera tersadar dari lamunannya. "Apakah aku tak dipersilahkan masuk?" ucap Levi sambil mengangkat alisnya dan menunjuk ke dalam rumah. "Ah iya, silakan masuk direktur," jawab Gita gugup. "Kau tampak gugup sekali," ujar Levi menggoda. "Kau senang atau justru tak ingin aku berada di sini?" ucap Levi santai. "Tidak direktur, bukan begitu. Aku tak menyangka direktur sudah ada di sini lagi. Tadinya saya mau istirahat, makanya kenapa tadi saya tidak mengizinkan direktur mampir," ucap Gita merasa tak enak. "Apakah aku mengganggumu saat ini? Jika iya, aku akan pergi sekarang juga." "Ah, jangan direktur. Silakan di sini saja. Saya bukan tak senang direktur ada di sini. Saya ingin sekali direktur selalu ada di sini bersamaku," ujar Gita. "Namun saya takut nanti direktur tidak nyaman." "Jangan panggil direktur," ujar Levi. Seraya mendudukkan bokongnya di sofa milik Gita. "Duduklah di sini," ujar Levi sambil menunjuk di sampingnya. Gita segera duduk di samping Levi dengan perasaan deg-degan. "Kau biasa panggil aku apa?" tanya Levi, sambil ia memandangi wajah Gita yang malu. "Bapak menyuruh saya panggil Levi saja, tapi saya memanggilnya dengan sebutan Le," ujar Gita menjelaskan dengan malu. "Nah, begitu lebih terasa lebih enak didengar, daripada panggil direktur terus. Bila perlu panggil sayang, tak apa, aku tak keberatan." "Mau minum apa, Le?" tanya Gita menawarkan minum untuk Levi. "Apa saja, kamu tentu tahu apa yang aku suka. Jika kau memang kekasihku," ucapnya. Gita segera menuju dapur untuk membuatkan kopi, karena ia merasa malu dengan apa yang Levi ucapkan tadi. Namun setelah ia kembali ke tempat di mana Levi duduk, Gita terkejut karena kekasihnya itu sudah tertidur. Ah, kenapa ia tertidur? Kalau mau tidur, kenapa tak di rumahnya saja? "Aku pun ingin istirahat juga," ujar Gita. Namun ia terpana oleh ketampanan Levi. Meski ia tengah tertidur, tak menutup ketampanannya itu. Justru makin membuatnya makin imut dan menambah ketampanannya. Gita sangat ingin menyentuh pipi Levi, dan ia segera menyentuh wajah kekasihnya itu. "Sayang, aku ingin kau sadar dan ingat diriku," ujar Gita dengan penuh harap dan meneteskan air matanya. Tanpa sadar, Levi terbangun saat Gita menyentuh wajah tampan Levi. Levi berpura-pura tertidur dan akhirnya ia mendengar apa yang Gita ucapkan, bahwa ia sangat merindukan Levi. "Ayolah katakan, aku ingin tahu yang sesungguhnya. Bagaimana perasaanmu padaku dan kebenarannya," ucap Levi dalam hati. Namun ia tahu akan keadaannya saat ini, tak mungkin ia berharap banyak. "Aku sangat merindukanmu sayang," ujar Gita sambil mengelus-elus pipi Levi. "Ternyata benar, kau memang adalah kekasihku. Aku tak akan merasa ragu lagi akan hal ini. Aku akan mencintaimu sepenuh hatiku."
Walaupun aku memang tak ingat apapun tentang kita sebelum aku kecelakaan, ujar Levi. Meski hal apapun berusaha menghalang-halangi, berusaha menghapus segala kenangan dari ingatan, namun cinta sejati selalu akan menemukan jalannya. Aku akan berusaha menjagamu dari apapun, ujar Levi. Sekian dekapan cinta dan terima kasih.